Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Widodo. Kita akan bertemu dengan saya beberapa kali mungkin ya teman-teman semuanya dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Dan hari ini kita akan membahas mengenai konsep yang paling dasar terlebih dahulu mengenai ekonomi manajerial. Nah, berbicara mengenai ekonomi manajerial, teman-teman nggak usah khawatir takut materinya akan membingungkan gitu ya, angka-angka dan lain sebagainya. Enggak, tenang saja gitu ya. Kita akan memframing bahwa materi ilmu ekonomi manajerial itu adalah ilmu ekonomi yang sangat menyenangkan karena gitu ya, pada dasarnya kita sebagai seorang entrepreneur, kita sebagai manajerial dan lain sebagainya, kita harus menggunakan sudut pandang ekonomi gitu ya untuk aktivitas pengambilan keputusan kita. Karena memang decision making gitu ya atau ilmu pengambilan keputusan itu banyak banget unsurnya, sudut pandangnya. Dalam hal ini juga dipengaruhi atau perlu kita lihat dari segmentasi dari ekonomi, baik itu nanti ekonomi makro ataupun ekonomi mikro gitu ya, makroekonomi ataupun mikroekonomi. Nah, kita akan masuk definisi dulu terhadap ekonomi manajerial. Nah, ekonomi manajerial itu merupakan ilmu dan seni, teman-teman semuanya, yang menggabungkan ilmu ekonomi dan teknik-teknik pengambilan keputusan. Nah, ilmu ini tentunya akan bermanfaat agar seluruh organisasi ataupun perusahaan itu dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Tentunya perusahaan itu kan memang tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas. Betul kan teman-teman semuanya ya? Nah, maka ini perlu kita lihat dan kuatkan. Dan wawasan tentang ilmu ekonomi manajerial ini juga bisa menjadi sebuah strategi bagi kita. Strategi yang bagus untuk bisa menjalankan bisnis agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas tetapi mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang sebesar-besarnya. Itu ekonomi manajerial dan ini penting gitu ya untuk kita bisa perhatikan ini semua. Dan rekan-rekan semuanya gitu ya, di ilmu ekonomi manajerial kita sebenarnya akan ketemu dengan dua hal. Yang pertama akan ketemu dengan teori ekonomi, kemudian yang kedua akan ketemu dengan ilmu pengambilan keputusan. Yang kemudian nanti kalau kita kerucutkan, dia akan ketemu tuh, gitu ya. Breakdown dari ilmu ekonomi, kemudian ilmu pengambilan keputusan nantinya akan menghasilkan sebuah solusi yang optimal. Nah, solusi yang optimal itu tentunya untuk memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan kita lihat dari persepsi-persepsi dari sudut pandang ekonomi dan lain sebagainya. Dan ruang lingkup ilmu ekonomi manajerial itu jelas sekali luas gitu ya. Konsep-konsepnya misalkan terkait dengan bagaimana kita itu nanti akan melihat ataupun melihat posisi dan hubungan dalam ilmu ekonomi, termasuk juga ilmu-ilmu dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman semuanya kaitannya dengan hubungannya. Nah, berbicara dengan ilmu ekonomi, kita akan masuk dulu terhadap teori ekonomi, teman-teman. Apa sih yang kita sebut sebagai teori ekonomi? Jadi, teori ekonomi itu menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan di dalam ekonomi manajerial. Dan ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua, gitu ya, yang kita sebut sebagai ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ekonomi mikro itu berkaitan erat dengan perilaku ekonomi, seperti halnya sistem perdagangan, kemudian sumber daya gitu ya, perilaku individu dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi makro, kalau tadi mikro itu lebih ke sistem perdagangannya gitu ya, mikro itu berarti lebih kecilnya, makro itu nanti lebih besarnya, kondisi lebih globalnya, nasionalnya, yang terkait dengan investasi gitu ya, kaitannya dengan pendapatan, kaitannya dengan agregat, kaitannya dengan output, lapangan kerja, governance gitu ya, globalisasi, inflasi, dan lain sebagainya. Nah, maka mikro dan makro ini perlu kita kendalikan, kondisikan. Sebagai contoh, misalkan kenapa kemarin indeks IHSG, misalkan di baru-baru ini ketika menterinya ganti gitu ya, menteri keuangan ganti agak sedikit turun dan kemudian sekarang naik lagi, ya barangkali itu akan dipengaruhi oleh governance, kondisi politik yang ada di pemerintahan kita dan lain sebagainya. Nah, maka kita memang yang ada di industri, yang ada di sektor, perlu memperhatikan itu semuanya agar kita tidak kewalahan, agar kita juga nanti bisa membaca peta ke depan itu akan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman semuanya untuk kita bisa memahami ilmu ekonomi manajerial. Nah, mungkin itu rekan-rekan semuanya, karena pada dasarnya ilmu ekonomi manajerial itu nanti merupakan salah satu bentuk terapan dari ilmu ekonomi dan kemudian juga dalam dunia bisnis dan manajemen gitu ya.
Dan ilmu ekonomi manajerial itu akan menerapkan teori, alat, dan teknik analisis ekonomi untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.